Tuhan Shalom, selamat pagi, kita berjumpa kembali saat pagi hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan tanggal 5 Juli tahun 2020 untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru ini yang Tuhan beri bagi kami. Kami sudah ada di hari yang kelima bulan Juli tahun 2020. Kami bersyukur buat pimpinan pertolongan Tuhan bagi kami, rahmat-Mu, kasih-Mu setiamu bagi kami sampai pada hari ini. Kekuatan yang Tuhan beri bagi kami sampai pada hari ini. Kami serahkan jami ke dalam tangan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tanggal 5 Juli tahun 2020, maka kita sudah sampai dalam perenungan pagi kita, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 34 sampai yang ke 36, dan semuanya ini ditulis oleh Daud. Dan saudaraku, saat pagi hari ini kita akan coba dan melihat merenungkan yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Saya akan bacakan bagi kita yaitu dari ayat pertama sampai yang ke-6. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala gegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pasal 34 ayat 1 di situ menjelaskan tentang Mazmur ini, tentang latar belakang Daud pada saat itu, ya, saudaraku, bahwa di situ dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Dan ini kalau kita perhatikan dalam catatan kakinya itu adalah kisahnya itu di 1 Samuel pasal 21 ayat 13 sampai 15, bahwa ketika ia lari dari kejaran Saul dan sampai kepada Akis Abimelek, saudaraku, maka di sana pegawai-pegawai daripada Raja Abimelek, saudaraku, itu mulai memberitahukan kepada Raja Abimelek pada saat itu, bukankah ia ini Daud yang tentangnya orang Israel bernyanyi berbalas-balasan bahwa ia mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Daud yang pada maksud saya bahwa Saul yang pada saat itu menjadi raja diperhitungkan hanya beribu-ribu saja. Dan saudaraku, bahwa ketika Daud mendengar perkataan tersebut, tapi firman Tuhan, ia menjadi sangat takut sekali, ya, menjadi sangat takut bahwa saat itu sepertinya nyawanya atau hidupnya ini sudah ada dalam ancaman di ujung tanduk karena hal yang demikian, ya, yang disampaikan oleh pegawai Akis, ya. Bisa saja mungkin berpikiran bahwa jangan-jangan ia ini adalah seorang mata-mata utusan Israel sehingga dia datang mengamati kota ini, dan akan selanjutnya apa yang dicatat, apa yang dilihatnya itu akan menjadi catatan atau bagaimana selanjutnya bisa mengalahkan kota Gad itu pada saat itu. Saudaraku, Daud menjadi sangat takut sekali, ya, dan di dalam kalau kita perhatikan karena takutnya akan perkataan tersebut atau nyawanya yang terancam, ya, bahwa sebentar lagi Abimelek, ya, akan memperlakukan dia atau membunuhnya, maka pada saat itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saat itu ia berpura-pura menjadi orang yang tidak waras, ya, di tengah-tengah demikian, ya, pada situasi yang demikian. Atau saya dapat katakan pada saat itu, saudaraku, muncullah sebuah hikmat Tuhan bagi dia, ya, bagaimana supaya dalam situasi yang demikian ia berpura-pura tidak waras pikirannya, ya, di depan semua pegawai-pegawai Abimelek pada saat itu, dan khususnya juga di depan raja. Nah, aku terkasih bahwa ketika itulah Tuhan memberikan hikmat kepada dia, dan ketika dia mulai berpura-pura menjadi orang yang gila pada saat itu, maka Raja Abimelek berkata, tidakkah kamu lihat bahwa orang tersebut gila? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu membawanya kemari. Dan saudaraku, lalu mereka mengusir, ya, Daud dari hadapan
Abimelek dan para pegawainya pada saat itu. Dan saudaraku, bahwa itulah kondisi di mana Tuhan menyelamatkan, bahwa pada saat itu betul-betul sepertinya rasanya sudah tidak ada pertolongan, sudah tidak ada jalan keluar. Tetapi oleh hikmat, pertolongan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, sehingga Daud diberikan hikmat oleh Tuhan untuk keluar dari situasi yang tersebut. Nah, karena Tuhan sudah menolongnya, karena Tuhan sudah meluputkannya, Tuhan sudah memberikan jalan kepada dia dari situasi yang dihadapi pada saat itu, sehingga saudaraku yang terkasih, maka disinilah dimulai diutarakan, diucapkan, dinyanyikan sebuah pengalaman, ya, pengalaman bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari segala situasi yang dialami. Di sini dikatakan di dalam ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan, ya, pada segala waktu. Puji-pujian. Ini pernyataan sebuah pernyataan iman, pernyataan pribadi yang disampaikan kepada Tuhan, bahwa pada segala waktu, pada setiap waktu, aku hendak memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran, kebaikannya, dan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, ya. Karena pengalaman di mana Tuhan telah melepaskan, telah menolong dia, maka berikutnya saudara, oleh karena kelepasan, oleh karena pertolongan, oleh karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupannya, sekarang dia boleh memuji Tuhan pada kondisi tersebut. Saudaraku, dan di sini dikatakan bahwa selanjutnya tidak hanya secara pribadi saja dia memuji Tuhan karena apa yang Tuhan telah lakukan, ya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Lalu juga saudaraku, di sini juga dikatakan bahwa ayat 4, 5, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dan sekarang juga ada sebuah ajakan, ya, kepada sesamanya, bahwa mari kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Mari bersama-sama dengan aku. Marilah kita memasyurkan namanya, meninggikan namanya, ya, mengagungkan, memasyurkan akan keajaiban, akan perbuatannya, atas apa yang dilakukannya terhadap kita. Dan mari kita bersama-sama, hanya Dialah Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan, karena segala perbuatan ajaib. Bahwa ketika Tuhan izinkan kita menghadapi situasi ini, maka Tuhan senantiasa berperkara. Dia senantiasa akan memberikan jalan keluar atas setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Dan demikian juga saudara-saudara terkasih, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apapun kondisi yang kita alami, setiap apapun yang Tuhan izinkan kita lewati, hadapi pada hari ini, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap apapun yang kita alami. Sebagaimana yang kita baca juga dalam 1 Korintus tulisan Paulus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena itu Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui kekuatanmu. Karena Ia setia dan Ia akan memberikan kamu kekuatan untuk menanggungnya dan memberikan kepadamu jalan keluar untuk keluar dari situasi tersebut. Bahwa Ia tahu kekuatan kita, Ia tahu kemampuan kita. Dan pada situasi yang ada, ketika ada ujian, ada apa saja pergumulan yang Tuhan izinkan, maka Ia Tuhan adalah Tuhan yang setia atas setiap apapun yang Tuhan izinkan kita alami, lewati, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemampuan, memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita keluar dari situasi-situasi yang ada pada kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, saudaraku, apapun situasi yang kita alami, kita percaya pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, jalan keluar akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita dalam menghadapi situasi-situasi tersebut, dalam menghadapi setiap apa yang kita harus hadapi. Saudaraku, bahwa campur tangan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi kehidupan kita. Dan saudaraku, dan ketika kita sudah mengalami itu, maka selayaknya lah kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan, kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Bahwa pada segala waktu, setiap saat, saudaraku, pada waktu di mana Tuhan telah menolong dia. Bahkan pada masa juga ketika misalnya dalam masa kesesakan sekalipun, saudaraku, maka kalau kita perhatikan dalam tulisan, dalam pengalaman Raja Daud, saudaraku, ketika dalam masa kesesakan kita sudah pelajari bahwa memang dia ada keluhan. Bahwa ketika musuh menyerang dia, bahwa ketika Saul ingin mencabutnya, ada keluhan-keluhan yang diutarakan, yang dikeluhkan kepada Tuhan. Berapa lama lagi, ya, aku harus mengalami dan seterusnya. Tetapi saudaraku, bahwa
firman Tuhan juga mengajarkan dan pengalaman Raja juga mengalami bahwa tidak dikuasai, tidak dipenuhi dengan keluhan itu sangat penting. Bahwa hidup ini saudaraku yang terkasih, ketika kita dalam situasi yang demikian, maka secara manusia naluri alami kita bisa saja ada keluhan, ya, tetapi tidak dipenuhi, dikuasai dengan keluhan itu penting. Karena kalau dipenuhi, dikuasai dengan keluhan, maka keluhan-keluhan ini bisa menjadi keluhan-keluhan yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan. Maka itu dia mengatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian tetap kepada entah ke dalam pada waktu yang ketika dia dalam kondisi yang terjepit, dia mencari Tuhan. Ya, dan ketika sudah dilepaskan oleh Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca juga dalam pengalaman Raja Daud, ketika ada musuh datang menyerang, orang Filistin datang, maka dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus menghadapi mereka? Maka Tuhan mulai berbicara kepada dia seperti yang harus kamu lakukan. Kalau Tuhan mengatakan, majulah hadapi aku memberikan kemenangan, maka dia maju. Berikutnya juga pada kesempatan yang lain, buatlah gerakan sekeliling atau perang gerilya. Ya, maka ketika kamu dengan bunyi pohon kertau, maka majulah menyerang. Maka Tuhan akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Jadi dia mengikuti segala petunjuk Tuhan yang diberikan kepadanya pada segala waktu, artinya dalam setiap keadaan. Ketika dalam keadaan yang demikian terjepit, saudaraku, pada saat itu dia memuji Tuhan. Artinya apa ini, saudara? Dia penuhi hidupnya, penuhi hatinya, penuhi hidupnya, mulutnya dengan pujian syukur kepada Tuhan. Bahwa pada dalam segala keadaan ini Tuhan tetap setia dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahwa ia tahu kemampuanku. Ia tahu juga sebagaimana kata, ia tahu jalan hidupku dan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti pada segala waktu, kondisi apa saja yang kita alami, saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa penuhi hati kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ada sebuah mazmur, ada sebuah pujian yang dilakukan kepada Tuhan dalam segala keadaan, bahwa hidup ini dipenuhi dengan pujian-pujian syukur kepada Tuhan. Bukan dipenuhi dengan yang sebaliknya, bukan dipenuhi dengan keluhan. Dan ketika Tuhan telah melepaskan kita oleh karena kasih setianya, oleh karena kesetiaannya, oleh karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kehidupan kita, maka pada saat yang bersamaan itu juga, saudaraku, maka kita tetap memuji Tuhan. Artinya apa? Karena pertolongan Tuhan, jangan sampai kita lupakan dan jangan lupakan akan segala kebaikannya. Ya, kalau dia sudah mulai mengangkat, memberkati kita, menolong kita, dan seterusnya, saudaraku, dari keadaan-keadaan kita yang terpuruk, dari keadaan-keadaan kita yang sepertinya tidak ada harapan, dan Tuhan mulai mengangkat setiap kehidupan kita. Saudaraku, jangan pernah lupakan Tuhan. Ya, bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Semua ini karena rahmat-Nya, karena pertolongannya, sehingga kita boleh mengalami keberkatan, mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa kita sadar dan tahu betul bahwa ini semua hanya karena semata-mata karena anugerah Tuhan, apa yang kita alami pada hari ini. Dan pada segala waktu kita memuji Tuhan. Dan kata firman Tuhan berikutnya, karena Tuhan jiwaku bermegah. Dan bahwa apa yang dialami ini sekarang dia mengajak orang lain juga. Mari kita memuliakan Allah. Mari kita memuliakan Allah bersama-sama dengan Allah. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku mencari Tuhan pada masa kegentaranku, aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Tuhan menjawab aku, mendengar ya dalam segala gentaranku. Berikutnya, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri. Aku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun kondisi kita pada hari ini, tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Karena berikutnya kalau kita perhatikan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan menyelamatkan orang yang tertindas itu berseru, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Tujukanlah pandangan kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah harapan kita kepada Tuhan. Iman yang begitu kuat kepada Tuhan, bahwa pada segala waktu, dalam keadaan ini pun Tuhan tetap menolong. Karena dalam keadaan itu, saya tahu bahwa dia akan menolong saya. Maka pada keadaan yang kesesakan sekalipun, saya tidak memenuhi hidup saya dengan keluhan. Tidak penuhi dengan keluhan-keluhan sepanjang hari. Tapi memenuhi hidup ini dengan pujian-pujian syukur kepada Tuhan. Memenuhi bahwa pada keadaan, berarti itu juga di dalam kesesakan itu, dengan pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, berarti juga kita juga bisa oleh tolongan Tuhan, hikmat Tuhan, kita juga bisa melihat akan karya Tuhan atas apa yang Tuhan sedang
izinkan terjadi bagi kita. Kita bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang sedang merendah dalam situasi-situasi yang demikian. Dalam situasi yang kesesakan, kita bisa melihat tangan Tuhan yang sedang membentuk, yang sedang proses kehidupan kita. Dan ada pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa lihat, yang kita bisa petik dari sana. Dan ketika situasi yang demikian, saudaraku, kita bisa lewati, dan berikutnya juga kita tetap memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, tujukanlah hati kita, pandangan kita kepada Tuhan. Taruhkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka kita percaya ada pertolongan Tuhan yang senantiasa akan hadir bagi setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita. Tujukan hati saudara, pandangan kita kepada Tuhan. Pada segala waktu, dalam setiap keadaan, bahwa kita percaya karena ada tangan Tuhan yang akan senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Dan saudaraku, saya ingin katakan bahwa dalam masa kesesakan yang kita alami, ketika kita memuji Tuhan berarti, artinya juga kita memuji kebesarannya atas karya Tuhan yang Tuhan sedang ingin lakukan melalui setiap apa yang kita alami. Bahwa ada tangan Tuhan yang sedang merendah setiap kehidupan kita. Bahwa kita seperti bejana dalam tangan pencunan yang Tuhan mau supaya menjadi bejana-bejana yang indah, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan masa juga ketika Tuhan sudah memberkati, menolong kehidupan kita, bahwa masa itu juga kita harus tetap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Saya berdoa bagi setiap kehidupan kita pada hari ini, dalam segala keadaan, pada segala waktu, puji-pujian kepada Tuhan tetap ada dalam setiap mulut kita. Masa dalam kesesakan, kita tetap memuji Tuhan karena kita bisa melihat ada karya Tuhan yang sedang ingin berkarya melalui setiap yang kita alami. Ketika Tuhan sudah menolong kita, mengangkat kita, memberkati kita, pada masa itu juga pun kita tahu, kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa apa yang saya alami ini juga, ini semua karena kasih Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena anugerahnya, bukan karena saya. Karena itu saya minta memuji Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati semua kita pada hari ini, pada sepanjang hari ini, dan puji-pujian kepada Tuhan terus ada dalam kehidupan kita pada segala waktu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami bisa pelajari pada hari ini. Biar pada segala waktu kami tetap memuji Tuhan. Pada masa kesesakannya Tuhan, pada masa pergumulan, pada masa juga kami tetap memuji Tuhan, memenuhi hidup kami dengan pujian. Karena menurut semuanya Tuhan, kami sedang ingin juga mengatakan bahwa kami bisa melihat dengan jelas apa tangan Tuhan yang sedang merendah ya Tuhan. Atas setiap apa-apa yang Tuhan izinkan kami lewati hadapi. Dan juga masa ketika Tuhan sudah menolong kami, mengangkat kami, memberkati, memulihkan kehidupan kami. Masa itu pun juga kami harus tetap memuji, muliakan Engkau ya Tuhan. Dan juga menjadi kesaksian bagi orang. Kami syukur Tuhan pada hari ini. Apapun situasi hidup yang dialami oleh umat-Mu yang Tuhan izinkan kami pikul hadap pada hari ini. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Dan bawa kami, mata kami, tujukan pandangan kami kepada-Mu ya Tuhan. Untuk melihat bahwa ada tangan Tuhan yang sedang merendah ya Tuhan. Setiap kehidupan kami dalam seluruh hal yang kami hadapi. Kami bersyukur pada hari ini, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh langkah kami, berkati kami sepanjang hari ini. Bersyukur buat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan Shalom.